Sebelum kita akan mendengarkan komunike dari teman-teman Ruang Gagasan, kita akan melihat video yang satu ini. Ada buku yang akan diserahkan yaitu dengan judul Suara-suara Generasi Muda untuk Bangsa. Buku ini merupakan hasil dari diskusi anak muda dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, BUMN muda, ASN muda, pengusaha muda, dan komunitas muda yang terhimpun dalam komunitas Ruang Gagasan Core Indonesia. Boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu? Setelah sukses menyelenggarakan Youth Economic Summit pada tahun 2023, lahirlah Youth Economic Forum yang bertajuk Ruang Gagasan. Ruang Gagasan adalah forum curah pendapat dan diskusi interaktif anak muda yang diikuti oleh beragam komunitas, mulai dari BUMN muda, ASN muda, akademisi, pengusaha muda, dan lain sebagainya. Sejak bulan Februari hingga Oktober 2024, Ruang Gagasan telah berhasil diselenggarakan sebanyak 9 kali dan mendiskusikan berbagai isu strategis seperti lingkungan, pendidikan, UMKM, pertanian, ketenagakerjaan, ekonomi digital, hingga artificial intelligence di dunia media. Hasil diskusi Ruang Gagasan tersebut akan menjadi bahan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dan pengampu kebijakan dalam bentuk komunike yang akan disampaikan oleh perwakilan peserta Ruang Gagasan. Setelah 79 tahun merdeka dan 2 dekade era reformasi, Indonesia masih jauh dari cita-cita pendiri bangsa. Perekonomian kita tidak baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi terbilang mediocre dan timpang. Kesejahteraan rakyat rendah dan senjang. Sumber daya manusia kurang berkualitas. Serta pembangunan yang merusak lingkungan dan meminggirkan warga. Untuk itu, kami ingin menyuarakan hak-hak masyarakat, terutama kaum muda dalam pembangunan ekonomi. Pada kesempatan Youth Economic Summit 2024 ini, kami menyampaikan komunike komunitas muda. Kami berkomitmen untuk melakukan aksi nyata, mengurangi emisi karbon dengan mengadopsi gaya hidup yang mendukung pelestarian lingkungan dan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif menjaga bumi. Namun, kami berharap pemerintah mengambil kebijakan dan strategi yang memungkinkan sebanyak mungkin pihak dapat terlibat aktif dalam green economy dan praktik ramah lingkungan di segala sektor. Kami menyadari bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk meningkatkan mutu bangsa. Karena itu, kami mengusulkan kepada pemerintah agar memperluas skema pendidikan tinggi bagi kelompok bawah dan mengembangkan sistem pembiayaan yang lebih fleksibel bagi kelas menengah. Kami, pelaku bisnis muda, siap menjadikan produk lokal berdaya saing global. Namun, untuk itu kami memerlukan regulasi yang lebih sederhana, akses pendanaan yang luas, biaya logistik yang murah, dan dukungan perwakilan pemerintah di luar negeri. Kami bersedia menjadi petani muda untuk mengamankan ketahanan pangan nasional, sekaligus menjadikan produk pertanian dan turunannya lebih kompetitif. Asalkan pemerintah memperbaiki ekosistem pertanian melalui modernisasi, rantai pasok yang terintegrasi, kemitraan yang menjamin kepastian pasar dan harga, serta insentif bagi anak muda yang bertani. Kami merisaukan anak muda kesulitan mendapatkan pekerjaan sehingga menyumbang angka tertinggi pengangguran.
pemerintah perlu memperluas program magang terstruktur yang melibatkan industri dan memperbanyak pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda agar lebih produktif, kreatif, dan inovatif. Kami mengingatkan agar bonus demografi jangan sampai menjadi bencana demografi. Kami meyakini bahwa kelompok muda berpotensi menjadi penggerak ekonomi menuju kemandirian dan kesejahteraan bersama. Tetapi potensi itu harus dioptimalkan dengan menciptakan iklim yang sehat bagi tumbuhnya pengusaha muda yang memiliki kecerdasan finansial. Kami Anak Muda Peduli Sampah, sebagian kami telah berkolaborasi mengelola dan mengolah sampah menjadi barang berharga melalui praktik ekonomi sirkular. Hanya kami perlu sinergi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kewirausahaan sosial disertai model bisnis yang berkelanjutan. Kami, muda-mudi memanfaatkan teknologi informasi termasuk akal imitasi sebagai adaptasi terhadap lanskap baru ekonomi. Namun, kami butuh intervensi pemerintah untuk melindungi pekerja kreatif digital, memperkuat keamanan cyber, memperbaiki peradaban warganet, dan menyehatkan iklim ekonomi digital yang inklusif. Kami, generasi muda, adalah bagian terbesar penduduk Indonesia. Kami tidak mau menjadi generasi sandwich. Pemerintah harus memperbaiki struktur ekonomi supaya kelompok usia produktif menjadi kekuatan untuk menumbuhkan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Kami rakyat muda menuntut reformasi kebijakan ekonomi karena hingga kini korupsi masih ruwet, makin merajalela. Kami mendukung terciptanya mesin alternatif pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas bangsa sekaligus mengikis budaya rente. Kami ingin seluruh elemen bangsa Indonesia hidup layak dan sejahtera. Kami berharap suara-suara komunitas muda dalam komunitas muda ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Mari berkolaborasi untuk perbaikan ekonomi Indonesia. Cikini 23 November 2024.